Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, rahayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih banyak kebersamaan teman-teman hari ini di pertemuan kita untuk memberikan dan membagi sedikit pemahaman tentang apa yang akan saya sampaikan nanti di proses diseminasi kita hari ini. Apresiasi yang sungguh besar dari saya karena pihak dari sekolah mendukung proses menempuh pendidikan guru penggerak. Oke teman-teman semua, Bapak Ibu guru, sebelum saya diberikan kesempatan untuk menyamakan persepsi tentang budaya positif di sekolah. Saya selaku calon guru penggerak memohon sepatah kata dari Bapak Kepala SMA Negeri 8 Konawe Selatan untuk membuka proses diseminasi ini tentang budaya positif. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati calon guru penggerak kita, Bapak W. Sudarman, SAG, dan yang saya hormati juga teman-teman Bapak Ibu guru yang menyempatkan waktunya hadir untuk mengikuti salah satu kegiatan kita hari ini tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Pertama-tama, marilah selalu senantiasa kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salam dan salawat juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pengikutnya semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbil alamin. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, yang pertama ucapan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah ini, yang nantinya ini akan disampaikan oleh teman kita juga di sini, salah satu calon guru penggerak. Bicara tentang budaya positif, khususnya di sekolah kita yang saat ini, saya kira kita sudah jalankan ya. Tapi mungkin paling tidak kegiatan seperti ini saya apresiasi. Ini sangat baik karena juga paling tidak mungkin mengingatkan kita kembali, menjadi refleksi kita semua untuk bagaimana budaya positif yang selalu yang kita terapkan selama ini di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Ya, tentunya semua ini bisa berjalan dengan baik kalau ada dukungan atau support dari teman-teman Bapak Ibu guru. Budaya positif hari ini yang biasa kita lakukan itu ya, yang saya ketahui itu mungkin bagaimana anak-anak kita mengajarkan tentang kejujuran, ya. Kemudian yang lain juga bagaimana anak-anak kita patuh dan taat terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah ini. Kemudian yang lain juga mungkin bicara budaya positif hari ini yang kita gaungkan bersama tentang kebersihan lingkungan sekolah. Ini bagian dari budaya positif yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah hari ini
sekolah kita karena kita menerapkan budaya itu, kita membiasakan anak-anak kita, pada akhirnya sekolah kita bisa terkurangi dari namanya sampah. Jadi kelihatannya bersih. Saya kira itu ya yang terpenting bagi teman-teman Bapak Ibu guru. Saya harapkan saya selaku kepala sekolah, apalagi ada kegiatan-kegiatan yang salah satu teman kita ini calon guru penggerak ya, ini sangat bagus dan saya apresiasi karena ilmu yang kaitannya dengan guru penggerak ini jarang kita dapatkan ya, kecuali dari guru penggerak itu sendiri. Jadi harapan saya kepada teman-teman semua, setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh teman-teman guru penggerak itu harus kita dukung. Saya kira itu saja dari saya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. S, Bapak Kepala SMA Negeri Betawi Selatan atas semua dukungannya. Keterkaitan apa yang disampaikan oleh Prof. S tadi tentang apa yang akan kami paparkan di diseminasi ini sangat connect sekali, sangat sinkron sekali gitu. Tentang apa yang beliau sebutkan tadi, tentang tata tertib yang sudah kita lakukan, kemudian proses-prosesnya sudah kita lakukan. Hanya saja memang perlu pembiasaan gitu. Dan pembiasaan ini itu tidak akan kita dapatkan secepat mungkin. Perlu berproses berpuluh-puluh tahun, malah mungkin ketika siswa kita ini nanti dia sudah kakek nenek, baru dia rasakan dampak dari budaya positif yang sudah kita buat di sekolah kita. Jadi budaya positif itu tidak serta-merta hari ini kita lakukan, sebentar malam kita dapatkan. Tapi budaya positif ini bagaimana kita menanamkan nilai-nilai di dalamnya. Kalau kita masih tetap berproses di tataran peraturan, berarti yang akan kita dapat adalah pasti hukuman dan konsekuensi. Pasti itu. Oke, baik teman-teman semua, kita beri tepuk tangan buat sekolah kita dan diri kita. Lagi-lagi saya berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang hari ini sudah memberikan waktunya. Saya minta maaf Bro guys, 2 kali 30 menit, berarti sekitar 60 menit, 1 jam lah. Langsung kita masuk ke materinya, kita bermain-main dulu ya. Jadi kalau saya bilang sekolah, teman-teman berteriak bersenang-senang. Oke. Kalau saya teriak sekolah, kita bersenang-senang. Oke ya. Kalau saya bilang nyamuk, tepuk tangannya 1 kali. Oke ya. Kita coba ya. Nyamuk. Oke. Nyamuk. Sekolah. Bersenang-senang. Oke. Kita saya tambahkan lagi supaya lebih banyak. Karena ibu-ibu kadang senang kalau 3 kali gitu. Kalau 1 agak sedikit ini. Bapak-bapak juga begitu ya. Oke. Kalau saya bilang masyarakat, semuanya tepuk tangan panjang. Gitu. Kalau saya bilang masyarakat. Oke. Kita coba. Masyarakat. Oke. Kalau saya bilang angin, tepuk tangan tapi dilewati. Oke ya. Tidak bunyi. Oke. Angin. Sekolah. Bersenang-senang. Nyamuk. Masyarakat. Oke. Jadi apa yang saya sebutkan tadi teman-teman semua adalah aset-aset di sekolah kita. Kadang kita ke sekolah apa ya, nilai negatif yang ada di kepalanya kita gitu loh. Pikiran yang negatif, sebentar dia itu lagi, sebentar mau rapat lagi, sebentar saya hadapi lagi siswa ini. Ya kan, makanya
Ketika saya sedang sekolah, kita di sekolah bersenang-senang gitu. Kemudian masyarakat kita berikan tepuk tangan. Itu maksudnya. Jadi kita tidak pernah lepas dari masyarakat gitu. Begitu juga nyamuk pasti ada yang di sekolah. Jadi kita tepuk satu kali. Tok. Kalau mau enak, tok tok tok. Seperti itu ya. Oke, jadi ingat permainan kita mungkin sebentar saya akan trigger lagi memberikan permainan pemantik ini kalau sudah ada yang mulai agak lucu-lucu ininya perasaannya ya kita angkat lagi. Oke, hari ini perkenankan saya mendampingi membersamai teman-teman untuk memulai topik bahasan kita yakni budaya positif. Dua kata yang tentunya sering kita jumpai dan sering kita lakukan. Budaya paling tidak adalah sebuah kebiasaan-kebiasaannya kita yang berulang-ulang dari bayi kemudian menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa yang sering kita lakukan sehingga itulah yang disebut dengan budaya karena dia terbentuk dari kebiasaan-kebiasaannya kita gitu. Misalkan kalau kita ke sekolah harus makan dulu gitu. Hanya saja budaya ini itu ditutup dengan kalimat yang positif. Ingat, selalu dimulai dengan kalimat yang positif. Jadi kalau menyusun sesuatu jangan pernah menggunakan kalimat-kalimat yang negatif seperti jangan. Harusnya diambil kalimat-kalimat yang positif. Mungkin guru bahasa Indonesia yang bisa banyak kalimat-kalimat yang negatif itu mana, kalimat-kalimat yang positif. Teman-teman guru pun pasti tahu yang mana. Karena kalau kita bilang jangan, pasti anak-anak di kepalanya dilarang. Oh pasti saya dihukum. Ya makanya anak-anak sering lompat pagar itu bukan karena takut dari kita sebenarnya, takut dengan aturan. Bukan sama guru. Kalau guru gampang ketika hindari atau sekutu mataku, tapi karena dia takut aturan. Hanya saja jangan sampai penanganan aturan kita itu keliru gitu. Selalu kita berikan konsekuensi hukuman. Oke, next. Oke, ini ada pertanyaan pemantik, teman-teman. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ada teman-teman yang bisa kita diskusi. Ada kira-kira teman-teman? Yang nomor satu, kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak tidak? Ada satu orang? BK. Iya. Iya. Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak tidak? Iya. Iya. Iya, alasannya kira-kira, Ibu Jum. Hukuman dapat mendisiplinkan anak kayaknya tidak. Kenapa? Karena terkadang saat ini kita menghukum anak memberikan kedisiplinan, tapi besok anak terulang lagi. Iya, betul. Iya. Jadi kayaknya itu dan seperti yang kita alami di sekolah kita ini turun-temurun seperti itu. Anak yang tersebut yang berkali-kali kita hukum, besok terulang lagi. Besoknya terulang lagi. Jadi kayaknya tidak. Saya tidak setuju. Oh iya, oke. Terima kasih. Sip, apresiasinya tepuk tangan dulu dong buat teman kita di tengah-tengah kesibukannya tetap jalan, ya. Oke, sip. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Ini kira-kira? Setuju? Ya, Ibu Aji coba. Bu Aji. Ya. Alasannya gitu. Iya. Kira-kira memberi ya. Iya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya setuju dengan pernyataan tersebut. Karena apa? Ya, sekecil apapun kita memberikan apresiasi atau penghargaan bagi seorang anak, maka itu akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk semakin meningkatkan
Ya, prestasinya seperti itu. Kemudian merasa dihargai. Oke, itu saja. Iya. Apresiasi saya akan memberikan pisang. Silakan Ibu Haji. Iya. Terima kasih. Iya, pisang. Pasti senang ya pisang ya Bu Haji ya. Senang. Senang gitu ya. Oke ya. Inilah pertanyaan pemantik teman-teman semua yang tentunya saya pun selalu dan pernah melakukan ini gitu loh. Berpandangan seperti ini, bahwasanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal-hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya pun juga selalu begitu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi bagi anak. Oke, untuk menjawab ini kita menyeberang ke slide berikutnya. Nah, hari ini teman-teman di topik destinasi kita ada 6 topik yang akan kita bahas. Kita upayakan bisa nyampe. Nah, untuk sampai ke titik 6, 2.6 itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada teori motivasi sebentar, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Juga sebentar ada keyakinan kelas. Sebentar juga kita akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebentar ada restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian ada juga restitusi tentang segitiga restitusi. Saya kira guru-guru bimbingan konseling pernah mempelajari ini saya kira ya. Bagaimana cara penyelesaian semuanya yang dimulai dari nilai-nilai positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, next. Nah, sekarang kita coba kita bermain-main sedikit. Ini ada perubahan paradigma ya. 2 orang lah saling ini kepalan. Nah, Ibu Sumarni sama Ibu Nur. Ada A dan B, Anda dan teman Anda ya. Kemudian sobeklah secarik kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang dapat berharga untuk Anda. Kemudian tadi kertasnya Anda genggam, ya, Anda genggam sekuat-kuatnya. Nanti yang B berusaha bagaimana caranya si A ini bisa membuka, ya, membuka genggaman tangannya, ya. Jadi teman B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja sehingga si A ini bisa membuka kepalan tangannya. Oke, bagus yang besar-besar ininya, harapannya maksudnya. Ya, silakan. Silakan mau membukanya dengan cara membujukkah, mengancamkah, menghardikkah atau merayu gitu. Iya, kita mulai dari proses genggaman tangan. Iya. Iya, terserah lah. Terserah. Mau ditulis, mau dilanjut, ada wasiat mungkin. Yang di dalamnya ketika saya membuka nanti ada pesan di dalam. Apa yang ditulis? Oh, kirain buku. Silahkan. Mau mengancam, menghardik, merayu, menyuap, silahkan. Iya. Oh, dengan diam, dengan kata-kata, dengan tindakan ya. Langsung mau membuka. Oke. Iya. Iya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Tadi kenapa tiba-tiba mau membuka? Karena dia sudah berusaha berjuang untuk mendapatkan apa yang saya genggam. Oke, karena dia punya usaha untuk berjuang. Tadi perjuangannya dengan apa? Dengan merayu, menghardik, menghukum, memberitahu kesalahannya atau apa? Memberitahu yang di dalam apa? Caranya tadi yang kita rasa. Kelembutan ya, merayu ya. Merayu dengan. Oh iya, apakah ini? Iya, oke ya. Kita beri tepuk tangan lagi buat teman kita. Ya. Nah, cerita-cerita perubahan paradigma inilah yang akan kita buka sebesar-besarnya, karena inilah nanti yang akan kita banyak lakukan ketika berhadapan dengan murid kita gitu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Oke, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil? Jadi perubahan yang bisa kita ambil tadi teman-teman semua, yang kita yakini,
yang kita yakini, jadi antara si A dan si B ini mempunyai posisi kontrol masing-masing. Ya. Siapapun orang tidak mau dia diganggu dia punya keyakinan. Keyakinan untuk berbuat baik, keyakinan untuk bersenang-senang, keyakinan untuk bebas. Jadi si A tidak bisa menjadi kontrol buat si B juga tidak bisa menjadi kontrol kepada si A. Karena masing-masing individu mempunyai kontrol sendiri-sendiri dan keyakinan sendiri-sendiri. Jadi apapun yang kita mau pada saat kita memproses anak, itu tidak akan kita dapat karena anak-anak punya keyakinan semua. Nah, keyakinan inilah nanti akan kita buka sebenarnya. Jadi anak-anak bisa jujur dengan kita. Karena selama ini teman-teman semua, ya saya juga kadang begitu, bahwasanya dalam bayangannya kita ini guru bisa mengontrol siswa gitu. Padahal itu cuma ilusi. Ya, kita selama ini berpikiran, membayangkan bahwasanya kita ini adalah orang yang bisa mengubah karakternya orang gitu. Kemudian bahwasanya kadang kita sebagai orang dewasa, kita beranggapan bahwasanya orang dewasa itu mampu mempengaruhi remaja sama anak-anak. Itu tidak, itu cuma ilusi. Ilusi kontrol semua. Jadi jangan pernah membayangkan kita bisa mengontrol keyakinannya seseorang. Apa yang mereka percaya kita tidak akan pernah bisa, teman-teman semua. Oke? Sekolah bersenang-senang. Ulangi lagi. Nyamuk. Oke, nyamuk. Angin. Oke, next. Kita ke slide berikutnya ya. Nah, inilah teman-teman semua. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ya? Dari tadi yang A dan B. Di situ ada teman-teman semua, ada stimulus respon. Itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang stimulus respon. Sementara kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Itu ya, posisi stimulus respon sama teori kontrol. Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak-anak kita berbuat begini pasti ada tujuannya. Kalau kita menggunakan teori kontrol. Tapi kalau kita pakai stimulus respon, semua kita lihat kesalahan semua. Panjat pagar kesalahan, kemudian terlambat itu kesalahan, dan mereka harus dihukum. Itu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus respon. Saya dulu orangnya seperti A, saya bisa dipengaruhi, gampang itu. Kalau dulu saya pengaruhi. Ternyata kalau di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama tadi seperti proses kepalan tangan. Begitu. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang kalah. Kalau kita selalu pakai stimulus respon pasti menang kalah. Tapi kalau teori kontrol yang kita pakai teman-teman semua, model belajar semuanya menang. Selanjutnya, nah ini disiplin positif teman-teman semua. Nah ini, apa makna disiplin teman-teman semua? Makna disiplin saya kira kita sudah tahu semua, tapi kita coba lagi membuka bahwasanya disiplin itu artinya belajar. Ya, jadi makanya kalau anak-anak kita anak-anak kita berbuat salah, atau kemarin kalau di upacara mereka salah kemudian ditertawai, itu sudah salah, ya itu sudah salah ditertawai. Karena apa? Pada dasarnya disiplin itu adalah belajar. Kadang biasa kalau mereka salah kita wali kelas marah-marah, kenapa kamu orang begini tadi begini, harusnya begini gitu loh. Itu yang saya maksud. Kita lupa kata disiplin gitu. Disiplin itu belajar. Dia bisa mendapatkan pelajaran buat dirinya sendiri dan orang lain bisa mengambil pelajaran dari kesalahannya temannya gitu. Jadi makanya walaupun kata disiplin ini kita sudah tahu, saya berani buka lagi, kita buka lagi. Sebenarnya disiplin itu apa sih sebenarnya? Itu belajar. Oke, next. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal ya teman-teman. Nilai-nilai kebajikan universal ini teman-teman semua, itu kalau di sekolah dikenal dengan adanya profil belajar Pancasila teman-teman ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah itulah profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi: beriman, mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini tujuan kita sebenarnya di sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal ini
yang akan menjadi pencapaian kita ketika mengaplikasikan budaya positif di sekolah. Oke, next. Kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Tadi di pertanyaan pertama tadi, pemantik, ada teori motivasi, ada hukuman, dan penghargaan. Apakah 3 pertanyaan tadi di pertanyaan pemantik itu setuju atau tidak setuju? Oke, kita masuk selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, gitu ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu ya dari motivasi eksternal itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu tadi yang penghargaan, ya. Siswa kita bekerja, semua dapat penghargaan sebentar. Kalau saya tidak dapatkan penghargaan, saya tidak dibilangi lagi pintar nanti. Kemudian yang tidak mendapatkan penghargaan, dia dihukum oleh penghargaan. Oh, aduh, dia terus. Setidaknya masuk deh, dia terus. Jadi itu disebut penghargaan sebagai hukuman. Hati-hati. Jadi penghargaan itu tidak membuat siswa kita disiplin, tidak membuat siswa kita pintar, tidak. Tetapi akan menjadikan dia siswa yang selalu mengharapkan sesuatu, bekerja dengan baik, dengan mendapatkan imbalan. Kalau ini berlaku terus, siswa kita tidak akan kreatif, ya. Jadi itu. Kemudian motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa dan bila saya melakukannya. Jadi memang motivasi itu dia lahir dari dalam dirinya, intrinsik namanya. Jadi ketika saya melakukan ini, saya akan merasakan yang ini, saya akan mendapatkan yang ini. Bukan karena tekanan guru, masuk cepat nah, selesaikan tugas nah, bukan. Saya kasih nilai besar nah, bukan. Karena penghargaan dan konsekuensi teman-teman, dia sifatnya sementara, hari itu saja. Karena dia dari luar. Tapi kalau dari dalam, itu dia sampai dia kakek, nenek, punya cucu, dia dapatkan nilai-nilai intrinsik itu. Oke, selanjutnya kita masuk. Nah, ini kita punya Bapak Pendidikan Nasional. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi perubahan sosiokontrol itu ada dalam diri kita, teman-teman semua, Bapak Ibu guru. Masing-masing orang, siswa mempunyai posisi kontrol sendiri, kemudian guru juga mempunyai posisi kontrol sendiri. Oke, next. Nah, ini yang dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Oke, itu ya. Kemudian dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini pendapatnya bukan pendapatnya Wes Darman, tapi ini pendapatnya seorang ilmuwan Alfikon. Jadi yang namanya hukuman, kemudian penghargaan menurut Alfikon, kemudian itu membuat anak kita menjadi ketergantungan. Karena ada faktor eksternal yang dia ingin penuhi, bukan dari dalam dirinya. Saya ketika baca ini langsung, oh kayaknya saya semua ini. Saya punya anak saya di rumah, nih kerjanya saya berikan sebentar. Kue, nanti saya berikan paket sebentar. Padahal itu cuma memberikan waktu untuk yang sementara, pada saat itu saja. Selanjutnya dia tidak akan berbuat begitu di luar. Dia tidak akan bawa ketika nanti mendidik anaknya, ketika bersosialisasi di luar gitu. Tidak akan. Ya makanya di kurikulum 13 kemarin pun sudah tidak ada juara 1, juara 2, juara 3, sudah tidak ada. Hanya kita yang biasa, ayo sepeda juara. Kasihan, enak yang juara. Yang tidak juara, sama alas saya pergi deh. Mak, jangan kita pergi, Mak. Percuma. Jadi anak-anak tidak, optimisnya anak-anak tidak ada. Tapi kalau tidak ada penghargaan, anak-anak sama-sama, ayo kita kerja sama-sama. Ayo kita kerja sama-sama. Jadi penghargaan kita hilangkan, kita berikan apresiasi.
Nanti ada contoh-contoh apresiasi yang bisa kita berikan. Oke, next. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan menurunkan kualitas, teman-teman, karena siswa kita bekerja sesuatu, dia paksa dirinya untuk jawab cepat untuk dapatkan penghargaan. Tapi ketika kita lihat isinya, amburadul semua di dalam. Dia menjawab cepat. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Saya kira jelas juga. Saya buat ini saja. Pasti dia kasih saya Pak Guru itu. Saya buat saja ini. Pasti dia buat saya. Padahal anak-anak bisa kita buka gerbang alam bawah sadarnya untuk selalu berkreasi untuk mencapai tujuannya. Oke, next. Nah, ini bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, kalau tadi kita bisa berikan hukuman, penghargaan, kasih proses kebajikan ke anak-anak kita dengan memberikan apresiasi. Berikan apresiasi. Caranya bagaimana? Yang pertama, berikan pengakuan secara khusus. Oke, Ibu Madan, mantap sekali. Kamu keren sekali. Tapi jangan fokus, lanjut lagi. Beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan semua murid secara bergantian. Lakukan semua, 32 semua. Begitu. Jadi tidak berfokus cuman satu siswa. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Terus menerus kita berikan pengakuan itu apresiasi. Jadi kemudian fokus pada proses. Jadi kalau kita memberikan apresiasi teman-teman semua, fokus pada proses pembelajarannya kita gitu. Jadi 32 orang kita apresiasi. Tidak satu-satu, tidak kayak memberikan, oke, kamu mendapatkan piala gitu satu orang gitu, tidak. Kalau kita sudah siapkan piala satu orang, berarti kita harus kasih piala juga yang lain. Supaya yang lain tidak rendah diri, pesimis gitu. Karena anak-anak di dalam kelas kita itu unik-unik semua berbeda-beda. Gitu. Oke, next. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi. Nah, ini cara memberikan pengakuan apresiasi teman-teman. Iya, kalau selama ini, itu kemarin saya perhatikan begini. Rasa empatimu besar, kepedulianmu besar, rasa tanggung jawabmu yang besar, yang itu. Jadi, yang di dalam itu nilai-nilai kebajikan yang kita berikan. Kamu mampu menghormati orang lain, kamu selalu membantu orang lain, begitu. Nilai-nilai kebajikan itu yang kita sampaikan. Jangan bilang, wih kamu pintar sekali karena bisa menjawab ini. Jangan. Karena kasihan anak-anak. Oh berarti saya bodoh karena saya tidak bisa jawab. Gitu. Jadi langsung ke nilai-nilai keyakinan kebajikan. Nanti akan ada semua dia punya ini. Oke, next. Oke, nah ini kira-kira teman-teman. Kasihnya sedikit. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat, itu hukuman teman-teman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, simpan sepatunya yang tidak warna hitam, simpan sepatunya, kemudian kamu jalan, itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan, itu konsekuensi. Jadi kira-kira kesimpulannya hukuman sama konsekuensi itu apa? Kalau dibandingkan ini teman-teman disandingkan, lebih bagus lebih naik konsekuensi daripada hukuman. Yang jelas hukuman itu dia berkesesuaian dengan tata tertibnya kita. Kamu tahu kan di sekolah tata tertibnya ini toh? Iya, kamu terlambat mencatat. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu langsung dilakukan karena dia berbuat sesuatu, karena dia mencoret bukunya temannya, ganti bukunya, begitu. Kamu tumpahkan kopinya Pak Guru, lap. Itu konsekuensi. Jadi yang selama ini kan ini yang kita lakukan, memberikan hukuman atau kita melakukan konsekuensi. Gitu. Oke, next. Oke ya, ini dia perbedaannya konsekuensi dengan hukuman, ya. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Itu ya. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, gitulah. Pada saat dia mendongol tuh biasa kalau kita punya suami atau istri, ini juga udah suruh kita kerja tapi kita apa lagi? Iya, mana kenapa kasih banyak garamnya, kasih banyak gulanya supaya gitu. Nah, kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau nanti kalau tiba-tiba dia terlambat lagi, saya malas pergi sekolah. Saya tidak bagus saya punya pakaian, tidak sesuai, saya tidak mau pergi sekolah. Dia akan benci itu kedisiplinan. Kalau konsekuensi, ya, anak akan menghargai disiplin karena langsung otomatis. Kemudian hukuman itu paksaan, tapi kalau konsekuensi dia stimulus tanggapan. Dia kita kasih ini karena apa yang mereka lakukan, gitu. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Nah, pasti kita lebih banyak menuju ke konsekuensi ya. Untuk sementara di slide ini kita menuju ke banyak ke konsekuensi. Oke, next. Karena ini yang selama ini kita lakukan, hukuman dan konsekuensi. Nah, kita masuk ke restitusi ya. Restitusi ini adalah Bapak Ibu tentang bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, bukan hukuman dan bukan konsekuensi. Bagaimana ketika anak kita berbuat masalah, ya, kita bisa mengembalikan posisi mereka di kelompoknya mereka dengan mereka bangga gitu loh. Mereka tidak merasa bersalah. Ini yang disebut dengan restitusi. Proses memberikan jalan keluar, memperbaiki kesalahan mereka, sehingga ketika mereka kembali, mereka mau kembali ke kelompoknya. Semangat untuk berkolaborasi lagi sama-sama teman-temannya. Jadi namanya restitusi. Inilah yang menjadi sesuatu yang kita tebalkan di budaya positif ini. Oke, next. Nah, ini tadi teman-teman ketika digabung mereka, jadi identitas gagal itu teman-teman itu hukuman. Ingat ya, identitas gagal itu hukuman. Jadi kalau identitas sukses itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Sekarang kita gabungkan antara restitusi sama konsekuensi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi restitusi merupakan pilihan. Kamu mau baik atau kamu mau benar, begitu. Kamu mau selamat atau tidak, itu pilihan. Dan dia semua di dalam dirinya kita, ya. Kemudian kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, ya. Tapi kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi misalkan begini. Kalau murid, misalkan tadi dia coret-coret, ini tuh dihapus. Tapi kalau restitusi, sini, nanti saya belikan Pak, dia buku baru. Dia gantikan. Itu restitusi. Tetapi bukan paksaan guru, melalui siswa itu sendiri. Dia munculkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Tahu teman, video yang saya sebar di grup, yang saya sama Widya, itu proses restitusi. Di dalamnya nanti kita akan bahas. Jadi anak-anak keluar bangga gitu. Saya bisa merasakan kesalahan saya menjadi sebuah kebajikan gitu. Oke, selanjutnya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Itu saya bilang tadi, kalau sudah ganti aman nih saya. Saya bisa lagi nanti kasih ganti lagi orang gitu. Tapi kalau ini masalah dia punya restitusi tidak, ya, terpecahkan dalam waktu singkat dan akan menjadi sebuah pembiasaan. Oke, selanjutnya memerlukan monitoring dan supervisi guru. Nah, itu kita lakukan kan teman-teman, pergi ke rumahnya, datang, assalamualaikum, ada bapak, kita monitoring terus, ya. Tapi kalau restitusi tidak, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia bertanggung jawab sendiri. Kita tidak usah tidak banyak ke rumahnya lagi mau pergi bersilaturahmi. Karena saya juga pernah didatangi sama guru BK rumah saya. Saya guru tapi saya lain-lain juga. Iya. Ada efek lain-lain begitu. Saya guru yang datang. Dia tidak menggunakan prosedur. Oke, next ya, ini ya gambaran-gambaran nanti ini saya sebar di grup teman-teman supaya kita bisa baca-baca semua. Oke, selanjutnya ini teman-teman ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Untuk guru-guru wali kelas ini ya, wali kelas sama guru mata pelajaran. Kita mulai dari sini, ya. Kita mulai dari sini. Nanti kalau sudah bermasalah kita serahkan ke guru bimbingan konseling.
Tapi bagus, mari kita mulai semua dengan menggunakan seperti ini ya. Jadi ciri-cirinya kita sudah melakukan restitusi teman-teman. Ingat, bukan untuk menebus kesalahan siswa kita untuk menebus kesalahannya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian memberikan tawaran, bukan paksaan ke anak-anak. Kamu mau baik? Kemudian restitusi, mencari kebutuhan dasar tindakan. Kamu berbuat ini kenapakah? Saya begini, saya emosi sekali. Oh iya, kok emosi sekali, Di? Kira-kira kamu mau melakukan hal yang besar enggak selain emosi? Oh tidak, Ji, Pak. Wah, itu yang bagus, saya suka sekali kau begitu. Untuk tidak lakukan apa-apa, cuma kau emosi saja. Terus, kenapa kau lakukan ini? Saya lakukan ini, Pak, begini. Nah, kira-kira di keyakinan kelasnya kita, bisakah kita anu-anu orang? Iya, tidak bisa, Pak. Iya, Di. Nah, kira-kira kamu merubah enggak? Iya, sama merubah, Pak. Nah, kira-kira kalau kamu merubah nanti, kira-kira kamu merasa jadi orang seperti apakah kalau kamu berubah nanti? Oh, saya jadi bahkan begini, Pak. Oh, iya, Di. Iya, bagus. Oke, Pak. Sama-sama, nah? Sama-sama jalan. Oke, itu begitu. Begitu. Kita kan selama ini tidak, toh? Selama apa? Kamu terus. Besok kau lagi. Atau begini. Tolong pi kesian. Kita berteman kita. Saya sudah bantu kemarin. Tolong pi kesian. Kerjakan pi ini. Jangan sampai kita kerjakan sedang mereka kepala sekolah. Itu posisi kontrol guru yang membuat rasa bersalah. Gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita berada di posisi kontrol yang mana teman-teman semua, ya? Atau saya pernah berbuat apa, ya? Oke, selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya teman-teman. Intristik. Kalau tadi kan kalau hukuman sama konsekuensi, penghargaan itu dari luar kan? Kita termotivasi untuk melakukan sesuatu dari luar. Karena kita dipancing gitu, dipancing untuk itu. Nah, kalau restitusi tidak, ke dalam hatinya anak-anak. Kamu suka kayak begitu terus setiap hari? Tidak suka, Pak. Kira-kira kamu mau berbuat apa? Saya mau masuk lebih cepat lagi. Kalau kamu masuk tepat waktu, kira-kira apa yang kamu rasakan? Saya merasa bangga, Pak. Saya punya orang tua juga, tidak akan marah-marah di rumah. Tidak akan dihubungin lagi sama guru bimbingan konseling. Begitu. Nah, kira-kira kamu bisa lakukan itu? Bisa. Oke ya, besok kita lihat. Dan kita sama-sama. Begitu. Sama-sama jalan. Sama juga biasa begini. Saukum, angkat air. Kita angkat air sama-sama. Pergi angkat air di sana. Bisa teman-teman lakukan begitu. Tapi kita sama-sama di situ. Sama-sama kita angkat air. Jangan kita cuma menyuruh. Itu yang proses restitusi yang kita dampingi anak-anak gitu. Kita biasa, kamu jangan ya. Sini. Bersihkan WC. Kita cuma lihat-lihat begini. Iya, itu nih kau. Siapa suruh toh? Saya bilang memang jangan itu. Tapi kalau restitusi dia tidak. Kita bantu. Oh iya ini. Sambil cerita. Oke, next. Keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa menjadi sebuah budaya positif ketika kita menggunakan posisi kontrol kita, teman-teman semua ya. Nah, nanti kalau bisa keyakinan kelas nanti ini itu sama prosesnya dengan baca doa. Jadi setiap kita mau belajar, kita baca doa. Sama juga, sebentar belajar, anak-anakku sekalian, kita lihat keyakinan kelas kita yang sudah kita susun. Begitu. Jadi anak-anak terbiasa, kita perlihatkan terus. Kalau kemarin kan ini tidak nyampe semua, kesepakatan kelas tidak nyampe karena yang berbuat cuma satu orang, Ji. Tapi nanti teman-teman BroKS, kalau hal ini kita lakukan semua secara serentak, insya Allah kita punya siswa bisa terbiasa. Guru ini masuk lagi sebentar, lihat tapi kayak keyakinan kelas di mata pelajaran ini, ada yang mau ditambahkan anak-anak? Oh tidak ada, Pak. Oke, kita jalan ya, sepakat ya. Masih tetap ini kita punya keyakinan kelas ya. Oke, saling menghormati, menghargai, patuh, tunduk. Jadi dia bukan lagi yang sebentar kita katakan masuk. Keyakinan kelas, kita mulai dari kelas kita. Oke, next. Nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti tadi yang saya gambarkan teman-teman, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas, kita masih lebih dekat dengan hukuman dan konsekuensi. Jangan ribut, ya toh? Dalam kelas, jangan makan dalam kelas. Masuk sebelum guru mata pelajaran sudah duduk di kelas. Itu kesepakatan kelas. Masih berbicara di situ. Lain dengan keyakinan kelas. Oke, next. Nah ini. Kira-kira yang mana keyakinan kelas, yang mana kesepakatan kelas?
Yang mana? Yang mana keyakinan kelas, yang mana yang kesepakatan kelas? Ayo, yang kiri atau yang kanan? Kipas atau kapas? Kiri Pak Sopir atau kanan Pak Sopir? Iya. Keyakinan kanan, yang di kiri. Oke, sudah paham. Saya kira sampai sini pasti teman-teman sudah paham. Jadi kalau kesempatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Tapi kalau kesempatan kelas, langsung yang dalam dirinya kita. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana? Apakah tadi patuh ini apa? Menjaga kebersihan ini itu termasuk yang mana gitu? Jadi kita langsung ambil yang abstrak. Jadi keyakinan kelas itu teman-teman abstrak dia. Tidak kelihatan. Jadi ingat ya, keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas dia konkret sekali. Tapi kalau kesepakatan keyakinan kelas itu dia abstrak. Dia langsung di dalam dirinya kita. Walaupun tidak disebutkan, oh ketika saya tidak memukul teman saya, berarti saya sudah menyayangi. Ketika saya itu sudah mengerjakan tugas, memberikan tugas tepat waktu kepada guru, berarti semangat belajar saya ada. Next. Nah ini kira-kira teman-teman. Kalau peraturan di tata tertib itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira apa? Kalau menurut di keyakinan kelas itu apa kira-kira? Budaya apa yang yang pas di situ? Kemudian dilarang mengganggu orang lain itu apa kira-kira? Yang lebih luas, yang proses nilai-nilai kebajikan. Kalau hadir di sekolah kira-kira apa? Dilarang melakukan kekerasan kira-kira apa? Ya, langsung ke jawabannya. Nah ini, kalau selalu kembalikan buku pada tempat itu tanggung jawab. Jadi tulis keyakinan kelas kita, siswa dan guru atau siswa ya saling mempertanggungjawabkan ininya gitu loh. Munculkan nilai tanggung jawab, kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi nanti kalau keyakinan kelas sudah jangan ditulis lagi dilarang mengganggu orang lain. Tapi langsung tulis saling menghormati. Nanti cakupannya. Jadi anak-anak langsung merasakan dampaknya. Kalau saya mengganggu, berarti saya menghormati orang lain. Ini kan positif teman-teman. Dah? Ini positif. Jadi kalau kita pakai dilarang mengganggu orang lain, ini kalimatnya kalimat ini negatif. Tapi ketika anak-anak dia ganggu temannya, kemudian dikasih tahu menghormati orang lain, oh iya, bagus sekali menghormati orang lain. Ada di dalam diri saya gitu. Jadi abstrak. Selanjutnya sampai menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker tentang kesehatan, jangan berlari di kelas atau di koridor untuk keselamatan dan keamanan. Jadi hilangkan itu dilarang begini, tapi langsung munculkan ini. Supaya anak-anak kita tersimpan di dalam hatinya. Karena kalimat menghormati, menyayangi teman-teman itu dalam dirinya kita. Dan dia bisa tersimpan sampai kita beranak pianak. Oke, next. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, selanjutnya. Ini kebutuhan dasarnya kita teman-teman semua. Karena anak-anak kita membutuhkan rasa sayang dan rasa mau diterima. Anak-anak kita senang kalau dia menguasai. Kemudian anak-anak kita senang dengan sebuah kesenangan, kebebasan. Ini yang ada dalam dirinya siswa kita. Yang kadang melampaui batas. Oke, kebutuhan dasar manusia. Oke, selanjutnya. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, ini yang terpenting. Silakan kita tempatkan kita di bagian mana. Nggak usah disebutkan kita bagian mana. Tapi ini adalah 5 posisi kontrol kita untuk meningkatkan atau membiasakan budaya positif di sekolah. Oke? Nah, ini agak diperbesar. Di situ ada motivasi, ada identitas gagal, ada identitas berhasil, sukses, ada identitas berhasil dan sukses. Oke, dikasih besar-besar. Oke ya, ini dia. Bisa diperbesar lagi. Kasih besar lagi. Oke. Ini ya. Jadi kita berada di mana? Yang pasti kalau identitas gagal itu kita berada posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, ya. Kalau penghukum itu guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk siswa, menyakiti, menyindir, itu penghukum. Ya. Kita posisi penghukum.
Kalau pembuat rasa bersalah itu dia berceramah dan mengatakan seharusnya kita kerjakan ini sebenarnya. Ibu sangat kecewa sekali, itu ya. Itu kita guru sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayo Mi, bikin mie cepat. Kan nanti kita sama-sama anu. Kan kemarin saya bantu kau, toh? Saya bantu kau untuk ini. Sini Mi, kau bantu juga saya, begitu ya. Kayak anu, kita sosok akrab sama siswa, sosok akrab, anu begini gitu loh. Nah, kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur. Sudah sampai di mana? Kalian punya ini? Kamu sudah 3 kali berbuat salah kau, Di. Saya lihat kemarin itu kau sudah 3 kali berbuat salah. Kesalahanmu sudah begini, sudah 50 poinmu. Baik, kau dimarahi kepala sekolah itu. Kayak begitu dia, itu pemantau. Kalau manajer dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan dia. Kau habis bikin apakah kemarin? Oh, yang ini saya bikin, Pak. Oh, iya, Di. Saya terlambat, Pak. Kemudian saya pencet pagar. Oh, saya juga dulu begitu. Manusiawi gitu. Pencet pagar itu manusiawi. Saya juga pernah begitu. Kenapa kau bisa kau pencet pagar? Nah, dia mulai nih kesebutkan dia punya anu, Pak, saya terlambat. Pasti begitu. Saya terlambat. Oh, tadi kan dia tidak mau. Dia tutup genggamannya. Oh, pasti kalau saya sebut tadi ini pasti Pak Guru dia marahi saya. Tuh, makanya kita buka. Oh iya, wajar Ji tadi kalau begitu. Saya pernah juga begitu. Saya pernah pukul temanku karena begini. Wajar, manusiawi gitu. Apa kau habis bikin nggak kemarin? Saya pencet pagar. Oh, kenapa bisa kau pencet pagar? Saya terlambat, Pak. Terlambat kenapa? Tadi malam saya main game. Oh, main game, Di. Iya. Bagus juga. Orang main game itu teknologi kita pintar. Nah, kira-kira kamu terlambat ini di keyakinan kelasnya kita adakah? Iya, ada, Pak. Apa? Patuh dan bertanggung jawab, Pak. Iya, Di. Berarti bagaimana kira-kira? Kalau sudah begitu, saya salah, Pak. Oh, iya, Di, kok salah. Kira-kira kamu memperbaiki? Kamu jadi apa? Pak, saya terlalu begadang. Kemudian kalau pergi di sekolah saya mau masuk di pintu gerbang. Oh, begitu, Di. Nah, kira-kira yang mana yang enak? Masuk pintu gerbang atau pencet pagar? Oh, pintu gerbang. Kira-kira kamu akan jadi seorang apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu masuk di situ? Saya senang, Pak. Saya bisa ketemu sama teman-temanku. Pak Satpam sudah tidak Dia begitu. Dia langsung buka. Dia punya gerbang keyakinan, dia langsung buka. Karena tadi kita menstabilkan identitasnya mereka. Dari mereka merasa bersalah, kita dukung mereka. Oh, manusiawi gitu. Kita kan tidak. Tadi masuk laporannya Bu Madan, kau begini kau, Di? Iya. Kau apakan dia? Saya kecewa sekali sama kau ini. Misal langsung begitu. Tapi kalau kita buka pakai fungsi manajer itu, paling tidak teman-teman pemantau dan manajer yang kita lakukan, kita mulai lakukan begitu. Kita lebih perbanyak di situ. Jadi jamin kita mau bentak-bentak lagi. Kemudian ini kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kamu rasakan ya. Kau kerja tugas, kau lihat dampaknya. Dia begitu ya, karena memang anak-anak memang unik, toh. Tapi kita coba dengan memulai yang ini semua. Kita coba semua. Kita coba, kemudian jangan kita mengharap besok dia berubah, tidak. Tapi insya Allah ketika mereka sudah beranak pianak, orang tahu, oh ini yang dia bilang saya punya guru dulu. Begitu dia. Karena tadi kan teman-teman sudah tahu, kalau hukuman sama konsekuensi, dia sifatnya sementara. Yang kita mau lakukan sekarang itu adalah restitusi. Mengembalikan rasa bersalahnya siswa, kembali ke kelompoknya dengan dia rasa bangga gitu loh. Tidak mau melakukannya lagi karena dia sudah dapat jalan keluarnya. Oke, selanjutnya. Berikutnya ke slide berikutnya. Nanti saya kirimkan di grup teman-teman yang ini. Supaya bisa kita belajar. Iya, boleh. Silakan. Iya. Iya. Itu setelah terjadi kegiatan kelas, kemudian apakah setiap kita masuk mengajar itu harus kita tampilkan dulu? Iya, oke. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Kita beri tepuk tangan angin. Oke. Iya, betul. Idealnya keyakinan kelas itu dibuat di awal pembelajaran. Iya. Jadi prosesnya di awal pembelajaran kita buat semua. Jadi
sebelum kita membuat, kita ajak anak-anak, kira-kira harapannya anak-anak untuk kelas kita itu apa? Udah tulis semua harapan-harapannya, saya ingin begini, saya ingin begitu, saya ingin begini, tulis semua. Sudah tulis, oke, setor ke ibu guru atau bacakan apa harapanmu. Habis buat harapan, yang kamu tidak sukai di sekolah itu apa? Tulis lagi dia. Dikumpulkan semua itu menjadi sebuah kesepakatan, kemudian nanti dirinci menjadi sebuah keyakinan kelas. Itu idealnya. Jadi di awal. Nah, bagusnya ini dibuat oleh wali kelas dan guru mata pelajaran. Kalau kesepakatan kelas kan itu biasa di kepalanya kita, untuk wali kelas yang bikin. Tapi kan ada sebuah keyakinan di masing-masing mata pelajaran yang beda-beda. Jadi lebih bagus kita pressure di kelas, kita pressure juga di mata pelajarannya kita. Yang saya katakan tadi yang pertama, bagusnya itu kalau keyakinan kelas ini dibacakan sama seperti doa. Yang kalau masuk, kita baca doa dulu sebelum kita belajar. Keyakinan kelas pun juga begitu. Kita ingin membuat pondasi sekarang, pondasi. Supaya anak-anak tahu yang mana itu menghormati, yang mana itu bertanggung jawab, yang mana itu disiplin, yang mana itu patuh. Dengan menggunakan kalimat yang positif tadi, yang menghormati, menyayangi, yang itu teman-teman semua. Saya kira teman-teman sudah tahu ini, hanya kan selama ini kita cuma mencoba, tidak manjur bila. Iya memang, untuk berusaha ini teman-teman semua perlu kolaborasi dan memegang waktu yang lama. Ya, peneliti begitu dia bilang, tidak gampang ini, tidak gampang. Tidak seperti membalikan telapak tangan itu, tidak. Tapi dia prosesnya lama. Makanya saya bilang tadi, mungkin nanti kita nenek-nenek baru tahu, saya ingat saya punya guru, udah pernah ajarkan saya tentang begini. Karena perilaku itu teman-teman semua, pasti teman-teman tahu, dia ada di dalam, intrinsik. Ini yang tidak bisa diganggu. Begitu. Oke ya, saya kira seperti itu. Ini pernyataan-pernyataannya. Kalau pernyataan saya kecewa sekali sama kamu. Yang siapa yang mengatakan yang tadi itu penghukum itu kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Kalau teman, ayo lakukan demi ibu, demi saya, lakukan buat saya. Nah, itu sebagai teman itu. Kalau pemantau, apakah kamu tidak mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu tuh, kalau pemantau itu. Kemudian kalau penghukum, kamu selalu yang paling terakhir kerjakan tugas misalkan. Kau terus, saya cepat nih, kau lagi nganu begitu. Sering sekali saya begitu saya. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi, yang pertama itu menstabilkan diri mereka, kemudian memvalidasi mereka punya kesalahan, kemudian meyakinkan mereka. Nah, lebih bagus kalau kita berada di pemantau dan di manajer. Tapi di sini kita hendaknya bergerak ke manajer, teman-teman semua. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini segitiga restitusi, teman-teman. Oke, lanjut. Segitiga restitusi inilah proses yang sudah saya lakukan, teman-teman, di diseminasi ini. Saya sampaikan ke teman-teman semua. Nah, ini yang saya bilang tadi, proses segitiga restitusi inilah yang kita buat, teman-teman, untuk menyelesaikan masalahnya anak-anak kita. Jadi yang pertama itu, kita menstabilkan identitas, yang paling bawah. Menstabilkan identitas, tanya apa mereka punya kesalahan, kita kasihkan penawar, setelah itu kita validasi kebutuhannya, kita validasi kenapa dia berbuat salah. Setelah itu kita arahkan nih ke keyakinan kelas kita, ke peraturan kelas, ke keyakinan sekolah ini apa begitu. Kita arahkan ke situ. Yang nilai-nilai positif tadi, yang menghormati, tunduk, patuh, disiplin, itu. Nah, kalau teman-teman bisa membaca menonton video saya, ya garis besarnya seperti itu, yang video yang saya kirim di grup. Proses video saya itu saya menggunakan segitiga restitusi. Nanti juga di situ ada kalimat-kalimat awal yang harus dimulai ya, sehingga anak-anak dia mau buka gerbang alam bawah sadarnya. Kalau kita tidak mau buka gerbang alam bawah sadar, teman-teman, dengan langsung marah, yang mereka melakukan itu adalah kesalahan, ya insya Allah mereka akan tutup terus, genggam terus, saya tidak mau buka. Biar ke bagaimana Bu Guru, saya tidak mau buka. Tapi kalau seandainya kita masuk di hati mereka, masuki kesalahannya, dengan menyentuh hatinya bahwasanya itu adalah hal yang manusiawi, Pak Guru juga pernah melakukan itu, ya insya Allah anak langsung mau buka. Dia buka. Malah dia sendiri akan keluar dari masalahnya, cari jalan keluarnya. Makanya selalu lakukan refleksi, teman-teman semua. Cara memberikan umpan balik, teman-teman, itu ada 4P namanya yang dilakukan. Yang pertama,
tanya anak-anak yang kamu lakukan hari ini itu apa? Pasti mereka cerita, oh Bu, saya melakukan ini, habis kerja ini, angkat ini. Perasaanmu bagaimana? Bu, saya senang sekali, saya sedih sekali, kecewa, gitu. Jadi mereka mampu untuk itu. Terus, yang kamu dapatkan dari tadi kita belajar apa? Saya dapatkan ini Bu, setelah ternyata begini, iya di. Terus, apa yang akan kamu lakukan setelah kamu dapatkan ini? Jadi dia sudah berpikir ke depan, oh nanti saya membuat begini saya Bu, saya membuat begini. Makanya pentingnya umpan balik, refleksi. Apa saja? Teman-teman semua, dengan menggunakan 4P tadi. Jadi tanyakan peristiwanya apa, kemudian apa yang mereka rasakan, apa yang mereka temukan, kemudian apa yang akan mereka lakukan dengan apa yang mereka temukan. Oke, ini teman-teman saya kira segitiga restitusi. Harapannya kita bisa menggunakan proses segitiga restitusi ini untuk memberikan penguatan-penguatan bagi siswa kita yang melakukan kesalahan-kesalahan, di mana restitusi inilah nanti yang tentunya bisa diambil pelajaran buat siswa kita. Mereka yang berbuat salah, mereka yang mengungkapkan kesalahannya, kemudian mereka juga yang mengambil keputusan untuk keluar dari masalah itu. Kita guru cuman mendampingi posisi murid dengan mengambil posisi kontrol manajer. Menanyakan sebuah keyakinannya mereka, yang baik bagaimana, yang baik bagaimana. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, menstabilkan identitas ini itu bagaimana kita membuat anak yang merasa gagal atau merasa bersalah, kemudian dia menjadi bernilai positif, ada nilai positif dalam dirinya. Ketakutan itu hilang gitu. Untuk membuka perasaannya tentang apa yang dia lakukan dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah itu kita tanyakan ke anak-anak, apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa bisa kau terlambat? Kenapa bisa kau pukuli temanmu? Yang itu. Kita mau validasi. Oh, yang ini. Kira-kira tadi waktu kau pukul temanmu itu di keyakinan kelas ada tidak? Oke, kita ke next. Setelah tadi kita validasi semua teman-teman, kita menanyakan keyakinan yang tadi, aturan-aturan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Di pelajaran TIK, informatika, bolehkah begini? Bolehkah mengambil mouse di dalam ruangan, dalam lab? Tidak boleh Pak. Kenapa? Karena posisi alat Pak harus berada di tempatnya. Kira-kira kamu salah enggak di sini? Posisimu dengan keyakinan kelas? Iya Pak, saya melanggar. Oke. Kira-kira bisa dirubah? Bisa. Bagaimana caranya kau rubah? Saya tetap membiarkan Pak, atau saya tidak akan simpan kertas sampah di dalam laci. Saya akan menyimpan di tempat yang sampah, di tempat sampah. Berarti kebersihan, nilai-nilai kebersihan di situ yang diambil. Oke, selanjutnya ini refleksi. Jadi saya minta 4 orang dari teman-teman yang bisa memberikan refleksinya tentang paradigma baru di budaya positif ini. Ya, kami persilakan 1 orang, Ibu Umi. Oh, Ibu Yuli dulu. Iya. Jauh sekali di Mengkendek. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya berterima kasih bahwa saya boleh mengikuti kegiatan ini kepada pembawa materi, bahwa ini membuka pemikiran saya bahwa selama ini apa yang mungkin yang saya lakukan itu mungkin masih kurang sempurna, masih banyaklah yang kurang sempurnanya. Tapi melalui kesempatan ini terbuka wawasan saya dan pemikiran saya bahwa mendidik anak itu memang perlu kesabaran tingkat tinggi. Ya, bahwasanya ada banyak hal yang kita lakukan yang mungkin tidak kurang baiklah untuk pendidikan anak. Ya, seperti yang sudah dicontohkan tadi, jadi maksudnya pada waktu kita memberikan anak hukuman itu juga harus kita terlibat di dalam. Maksudnya apa? Ya, jadi harus kita terlibat. Jadi pada waktu kita menyuruh mengangkat sampah, kita juga harus memberikan keteladanan. Kita ikut juga mengangkat sampah. Ya, jadi mungkin selama ini tidak seperti itu. Ya, jadi mungkin itu adalah hal yang perlu dirubah dari kita sebagai pendidik. Ya, saya kira itu saja.
Oke, tepuk tangannya yang meriah. Terima kasih banyak ya. Intinya perlu kesabaran. Ya, lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi teman-teman, untuk merubah proses ini, untuk masuk ke restitusi memang teman-teman, kita tidak butuhkan waktu yang cepat gitu. Tapi butuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan posisi ini. Oke, Ibu Mida. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Untuk materi ini mungkin karena saya terlambat dengan tepuk-tepuknya tadi, saya kurang paham. Tetapi dengan adanya materi ini, saya sebagai guru ini sangat berterima kasih sekali saya mengikuti materinya Bapak. Dan saya menganggap diri saya bahwa selama ini saya mengajar, mendidik, membina, melatih sangat-sangat banyak sekali kesalahan, dan saya sudah merasakan bahwa menghukum, kadang saya sering menghukum memang karena saya belum tahu. Nah sekarang mungkin saya akan belajar, dan saya juga sudah menerapkan beberapa yang Bapak tadi itu manajer, kemudian memantau, tetapi belum sempurna. Makanya dengan adanya ini saya berterima kasih sekali kepada Bapak, saya dapat mengikuti materinya. Demikian mungkin saya akan terapkan, berusaha hari ini, mulai hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Iya, nanti yang tepok-tepoknya saya ajar ya. Mau dengar bunyinya saja ya, tepok-tepoknya. Iya. Selanjutnya satu orang lagi umpan baliknya, refleksinya teman-teman. Oke, Bumi. Iya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di poin 1 dulu. Untuk saya, pada kesempatan hari ini, saya sangat berbahagia dan sangat berterima kasih atas ilmu yang banyak saya terima hari ini. Betapa tidak, pada kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan sebelumnya, terus terang kami belum pernah mendapatkan ilmu seperti ini, dan hari ini sudah membuka mata hati saya bahwa ada banyak poin-poin penting yang harus kami lakukan sebagai pendidik. Utamanya hari ini yang dapat kami petik, poin penting itu adalah hari ini saya baru bisa membedakan mana hukuman dan mana kedisiplinan. Jadi kami sebagai guru terus terang kadang itu masih kabur untuk membedakan mana hukuman dan mana kedisiplinan. Tetapi jujur bahwa ada sebagian yang pernah kami lakukan bahwa itu adalah kedisiplinan. Tidak semua hukuman. Karena terus terang ketika kami mendapati siswa yang bermasalah, kami dengan tidak kami sadari ternyata kami sudah melakukan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan seterusnya. Terus selanjutnya dari apa yang sudah kami peroleh hari ini, insya Allah nanti kami akan terapkan. Namun memang seperti yang dikatakan tadi oleh pembawa materi, bahwa tidak langsung instan kita bisa merubahnya, tapi kita bertahap, kita pelan-pelan. Olehnya itu kepada rekan-rekan juga Dewan Guru, mari kita bersama-sama untuk menerapkan ini sebagai bentuk sebagai pendidik yang mempunyai paradigma baru, dan kita tidak terus berpikir ke belakang bahwa kita hanya mempunyai satu misi, yaitu menghukum dan menghukum. Tetapi kita harus mempunyai kedekatan diri kita kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dengan sendirinya bisa terbuka hatinya untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-unek di dalam dirinya. Dan saya juga sepakat dengan yang disampaikan oleh teman-teman yang lain, bahwa kita harus tetap bersabar, memiliki kesabaran yang tinggi untuk menghadapi anak-anak kita yang dengan berbagai macam karakter. Jadi kita harus tetap sabar dan terus senantiasa sabar agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya yang meriah buat kita sekalian ya. Terima kasih banyak.
sekali lagi atas kesempatannya teman-teman semua. Sampai saat ini saya sampai di titik waktu untuk pelaksanaan aksi nyata saya di program calon guru penggerak. Dari apa yang telah teman-teman semua sampaikan di umpan balik, refleksinya hari ini sama seperti apa yang saya rasakan ketika awal menerima materi budaya positif ini. Ya. Alasan refleksi saya itu semua saya tidak lakukan mulai dari satu sampai yang terakhir. Ya. Dan itu tidak meruntuhkan semangatnya kita ya untuk sedikit waktu setelah mengetahui ini semua kita mencoba untuk merubah sedikit demi sedikit cara bagaimana kita membangkitkan budaya positif, penanganan budaya positif, melakukan sesuatu dari hal-hal yang positif, tidak melakukan lagi tindakan-tindakan yang memang kita awali dengan hal-hal yang negatif. Untuk mendapatkan yang positif, mari kita mulai dengan membiasakan hal-hal yang positif. Ya. Anak-anak kita di kelas sana, Bapak Ibu guru mempunyai kodrat dan potensi masing-masing, mempunyai keunikan masing-masing. Kalau kita mau memfasilitasi mereka secara satu persatu, itu tidak akan mungkin. Alhamdulillah di SMA 8 Konawe Selatan kita punya banyak rekan-rekan teman-teman yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi. Jadi sabar, kemudian kita berkolaborasi. Mari kita mulai. Hilangkan kata-kata yang selama ini menjadi kata jimatnya kita. Di Konda ini tidak bisa, saya yakin tidak bisa. Sudah pernah dilakukan tapi tidak bisa. Tapi sekarang mari kita mulai nyatanya kita kerjasama sampai akhir hayat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan siswa-siswa kita seperti dengan tujuan pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Demikian teman-teman diseminasi kita hari ini tentang budaya positif. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Proks Bapak Kepala SMA Negeri 8 Konawe Selatan, ibu-ibu guru hebat, ibu-ibu guru cerdas yang hari ini tetap bersemangat untuk membuat perubahan-perubahan baru di SMA Negeri 8 Konawe Selatan. Demikian, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat kita sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, kita ketemu lagi hari ini di mata pelajarannya kita. Tapi sebelum kita mulai mata pelajaran kita akan membahas dulu salah satu hal terpenting di dalam kelasnya kita. Halo. Hai. Mantap. Masih ingat dengan kesepakatan kelas yang dibuat oleh perwalian kalian? Masih. Oke, saya akan bertanya satu atau 2 dan 3 orang untuk menjawab. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang akan sudah kalian tuliskan, sepakati di kelasnya kalian. Oke, siapa yang mau bertanya pertama? Saya Pak, masih tepat waktu. Oke, terima kasih. Ya, masuk tepat waktu. Oke, selanjutnya siapa lagi? Tidak mengganggu teman. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya Pak, mengerjakan tugas. Nah, itu tadi salah satu contoh dari kesempatan kelas yang sudah disebutkan oleh teman-temannya kalian. Nah, sekarang saya akan membagikan kertas stick note. Jadi yang lainnya silahkan mengisi tentang isian dari kesepakatan kelasnya kalian. Bagaimana? Dimengerti? Halo. Hai. Halo. Tepuk tangan dong buat kita. Silakan kalian tulis tentang kesepakatan kelasnya kalian. Silakan.
Halo, halo, halo. Oke, terima kasih. Nah, kalian sudah selesai menulis. Sekarang silakan tempelkan kertas stick notes-nya kalian ke atas. Ya, silakan ditempel di sini. Dari kesepakatan yang sudah kalian tulis di kelasnya kalian, itu ada yang masuk tepat waktu, kemudian membersihkan kelas, ada budaya antri, menjaga kebersihan, ada membersihkan kelas, ada merapikan meja dan kursi, diwajibkan mengikuti pembelajaran, membersihkan kelas, tepat waktu, menjaga kebersihan, membuang sampah, kemudian tidak melakukan kegaduhan di dalam kelas. Nah, inilah kalian punya kesepakatan selama ini. Jadi, anakku sekalian, kesepakatan kelas lagi-lagi itu tentang banyak berhubungan dengan tata tertibnya kalian. Jadi kalau kita ngomong tata tertib, anak-anak sekalian, pasti yang di kepalanya kalian kalau tidak mengikuti tata tertib, tidak mengikuti kesempatan kelas, pasti yang di kepalanya kalian dihukum sama konsekuensi. Nah, oh pasti saya dihukum nanti, pasti saya disuruh lagi bersihkan ini, pasti saya disuruh lagi gantikan ini, begitu. Yang di kepalanya kalian pasti hanya hukuman dan konsekuensi. Nah, harapannya kita, nak, hukuman dan konsekuensi itu bisa bertahan lama. Karena saya yakin kalian ketika menjalankan satu hukuman, kalian pasti hanya jerahnya hari itu saja. Besok pasti diulangi lagi, besok lagi ganggu cubit lagi temannya, besoknya lagi begitu. Dan dia tidak akan menjadi sebuah kebaikan yang lama dalam dirinya kalian. Makanya hari ini setelah kalian menuliskan semua kesepakatan kelasnya kalian yang sudah kalian sepakati sama wali kelas kemarin, nah sekarang kita lebih perhalus lagi dengan keyakinan kelas. Oke ya, kita akan menjadikan hal-hal aturan ini menjadi sebuah kajian kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu, nah, dia itu satu metode yang memang dilahirkan dari sebuah kebajikan universal. Kebajikan universal yang ada di sekolah itu, pernah kalian dengar profil pelajar Pancasila? Nah, ada 6 dimensi kan di situ kan? Iya. Ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada kearifan lokal, ada mandiri, ada bernalar kritis. Nah, itu yang ingin kita lakukan, ya, yang kita hasilkan dari sebuah keyakinan kelas ini. Nah, sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, jadi nanti kita akan coba padukan yang mana kesempatan kelas kita dan kemudian kita padukan dengan harapan-harapannya kalian. Nah, sekarang saya akan menanyakan kepada kalian harapan-harapannya kalian atau keinginannya kalian terhadap kelasnya kalian. Oke? Siapa yang mau memberikan harapannya? Angkat tangan. Saya, Pak. Saya ingin mempunyai teman kelas yang tertib dan disiplin. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya, Pak. Saya berharap kelas kita bisa terasa nyaman dan aman. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya berharap kelas saya menjadi kelas yang terbaik. Oke, baik anak sekalian. Tadi 3 orang dari temannya kalian sudah menuangkan harapan-harapannya tentang kelasnya kita. Nah, sekarang yang lain silakan menuliskan harapan-harapannya kalian yang sebentar kita akan tempel di papan di kertas stick.
Nah, sekarang waktunya kalian untuk menempelkan harapan-harapannya kalian di papan tulis di kolom harapan siswa. Ya, silakan. Kalian sudah menempelkan harapan-harapan kalian di kelasnya kita. Nah, selanjutnya sekarang saya mohon satu di antara kalian, anak-anak hebat, untuk membacakan harapan-harapan dari teman-teman kalian. Satu orang siapa? Penny. Oke, Penny. Ya, silakan Pen. Saya akan membacakan harapan kelas kami. Saya berharap kelas kami menjadi kelas yang terbaik. Saya ingin teman-teman kelas saya tidak malas-malasan untuk belajar. Harapan saya, kelas kami menjadi juara kelas. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Harapannya mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan ya. Amin. Sip. Oke, baik anak sekalian. Kalian sudah menuliskan kesepakatan kelas dan kalian juga telah menuliskan harapan-harapannya kalian di harapan siswa. Nah, dua unsur ini, anak-anak hebat, kesepakatan dan harapan, ini kita akan gabungkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini itu akan lahir dari kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sama-sama di kelasnya kalian, kemudian digabungkan juga dengan harapan-harapannya kalian sehingga menjadi kalimat yang mempunyai unsur-unsur nilai kebajikan universal. Ingat, kebajikan universal di sekolah kita yang berada di profil belajar Pancasila. Oke, kita coba lihat. Di sini ada teman kalian, di antara kalian yang menulis masuk tepat waktu. Banyak sekali, budayakan antri, kemudian membersihkan kelas. Nah, kalau masuk tepat waktu, untuk keyakinan kelas yang pertama, itu berarti yang kita buat itu menjaga kedisiplinan. Oke. Menjaga kedisiplinan. Nah, ini. Jadi keyakinan kelas itu menggambarkan nilai-nilai kebajikan yang abstrak. Dia luas, tidak kelihatan. Kalau ini kan dia kelihatan, tepat waktu ada yang terlambat masuk, kan? Kemudian ada yang tidak membersihkan kelas. Kemudian ada yang saling gontok-gontokan kalau mau mengumpulkan tugas, mau berebutan mengumpul pertama gitu. Oke ya. Jadi menjaga kedisiplinan. Kemudian ada lagi di antara kalian, jadi menjaga kedisiplinan itu masuk tepat waktu. Kemudian mengembalikan buku-bukunya ke tempat semula. Kemudian baik ini menjaga kebersihan kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas ini dia masuk ya kalimat positif di keyakinan kelasnya kita. Jadi di sini menjaga kebersihan. Jadi kebersihan yang dimaksud anak-anakku sekalian, kebersihan mejanya, kebersihan jendelanya, kemudian kebersihan seluruh aset-aset di kelas kita ya. Kebersihan. Juga kita bisa menyimpulkan masukkan ke dalam kelas itu saling menghargai. Oke, saling menghargai. Kita sudah menuliskan, sudah menggabungkan kesepakatan kelas dan harapan-harapan kalian menjadi sebuah keyakinan. Nah, sekarang saya minta satu orang dari kalian untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Silakan, siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Baik teman-teman, saya akan membacakan keyakinan kelas kita. Ada beberapa poin, saya akan membacakan sebagiannya. Menjaga kebersihan, bertanggung jawab, saling menghargai, saling tolong menolong, saling menghormati.
Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya, siapa lagi satu orang? Teman-teman, saya akan membacakan keyakinan kelas kita. Yang pertama ada menjaga kedisiplinan, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat saling menghargai, yang kelima saling tolong-menolong, yang terakhir ada saling menghormati. Sip, kembali ke tempat. Oke, tepuk tangan lagi dong. Oke, baik, anak hebat. Terima kasih banyak atas kesepakatan yang sudah kalian buat, kemudian kalian siap menuliskan harapan-harapannya kalian, sehingga hari ini kelas kita sudah mempunyai keyakinan kelas yang sudah dibacakan oleh teman-temannya kalian. Ya, harapannya kita keyakinan kelas ini bisa menjadi sebuah harapan kita mampu membentuk kebajikan-kebajikan yang universal dalam dirinya kita. Terima kasih banyak kalian punya perhatian. Demikian harapannya kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik di pertemuan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, keyakinan kelas ini sangat baik untuk diterapkan di kelas kami. Semoga saya dan teman-teman lainnya bisa menerapkan keyakinan ini di kelas kami. Proses tadi sangat membantu untuk membuat kelas kami menjadi kelas yang nyaman dengan adanya keyakinan kelas. Terima kasih.